Ini bobot nilainya besar sekali, masuk ke ujian praktek ekonomi. Wah, ini sih makanan empuk buat kamu, Don. Kemarin kan kamu bilang papa kamu punya bisnis kuliner yang cabangnya di mana-mana. Pasti bahan presentasi kamu bakalan keren banget nih. Iya bener banget, kamu tinggal minta data dari papa kamu, terus bikin slide yang estetik. Pasti langsung dapat nilai A+ tuh dari Pak Jono. Aku aja yang cuma punya toko roti rumahan biasa, agak minder nih. Ah, iya, gampang kok kalau itu. Tapi Pak Jono, Bu, si Doni yang satu lagi di mana ya? Yang agak tebelan dikit kainnya. Kalau pakai yang ini kayaknya kurang pas deh. Kelihatan murah banget. Di laci bawah lemari kamu, Nak. Coba dicari pelan-pelan. Kemarin ibu udah setrika kok, barengan sama seragam kamu. Gak ada, Bu. Ya udah deh, pakai yang ini aja. Bu, ini uang jajan Doni buat hari ini. Cuma segini. Iya Don, maaf ya, ibu cuma bisa ngasih segitu dulu. Jualan 2 hari kemarin agak sepi. Modalnya banyak kepakai buat beli bahan terigu sama daging ayam yang lagi naik harganya. Hah, tapi Bu, Ibu tahu nggak sih sekolah baru Doni itu kayak gimana? Teman-teman di sana itu kalau jajan nggak ada yang pakai uang recehan begini. Minimal itu lembaran biru atau merah. Doni, disyukuri aja dulu ya Nak. Yang penting kan uangnya cukup buat ongkos naik angkot, pulang sama pergi, sama ada sisa sedikit buat ganjil perut kamu. Apa yang disyukuri? Kemarin aja pas jam istirahat Doni cuma bisa diem di pojokan gara-gara uang jajan Doni langsung habis buat beli minum doang. Jujur, Doni malu kalau ditanya kenapa nggak ikut jajan bareng mereka. Hah, ibu tahu sekolah kamu itu sekarang isinya anak-anak orang hebat, tapi kamu kesana kan buat belajar, bukan buat pamer uang jajan, Nak. Ya, Doni tahu, tapi kan tetap aja pergaulan di sana beda, Bu. Ya udah deh, Doni berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Nak, semoga harimu menyenangkan ya. Ibu minta maaf, ibu belum bisa ngasih yang terbaik buat kamu, tapi ibu akan selalu berusaha buat kamu Nak. Hai Doni, selamat pagi. Baru sampai juga ya? Santi, Riko, pagi juga. Iya nih, baru banget sampai. Kebetulan pas barengan sama kalian ya. Oh iya, tadi kamu diantar pakai mobil apa, Don? Kok aku nggak lihat mobil kamu lewat di depan atau antri di gerbang tadi? Kamu turun di sebelah mana? Itu tadi mobil papaku sengaja parkir depan gang yang di ujung sana loh. Oh, kenapa nggak di depan gerbang aja? Di sana kan agak jauh. Kamu harus jalan kaki lagi kan? Haha, sengaja banget. Aku minta turun di situ. Males banget kan kalau harus ikut antre macet di depan gerbang sekolah kayak gini. Oh, bener juga sih kata kamu. Jam segini depan gerbang emang selalu penuh banget sama mobil. Nah itu, bikin pusing aja dengar suara klaksonnya. Jadi mending aku jalan kaki dikit biar sekalian olahraga pagi. Haha. BTW, rumah kamu sebenarnya di daerah mana sih, Don? Dari kemarin kita tanya, kamu bilangnya jauh terus, tapi nggak pernah sebut daerahnya tuh. Rumahku itu pokoknya di daerah komplek perumahan bagian utara sana. Hah? Di mana itu? Agak masuk ke dalam sih, makanya jalurnya agak beda sama jalur kalian. Di sana tenang banget, gak bising kayak di tengah kota. Wow, asik dong kalau tenang gitu. Kapan-kapan kita boleh main ke rumah kamu kan? Kita bisa kerja kelompok atau sekedar nongkrong bareng di sana, gimana? Boleh banget. Tapi jangan dalam waktu dekat ini ya. Yo, kenapa? Soalnya rumah lagi ada renovasi sedikit di bagian belakang, jadi agak berantakan dan berdebu banget. Nanti kalau udah beres semuanya, pasti aku kabari dan kalian langsung aku ajak main ke sana. Yuk, mending kita masuk kelas sekarang. Sebentar lagi bel bunyi nih. Kamu gak makan, Don? Ini sotonya enak banget loh. Iya nih, yang rugi banget kalau kamu nggak makan ini. Sotonya beda dari yang lain. Aku masih kenyang. Kalian makan aja. Doni, anakku.
coba kalian denger deh, itu ada ibu-ibu pedagang keliling di luar pagar manggil-manggil Doni. Don, itu dia manggil kamu bukan sih? Namanya sama kayak kamu. Hah? Mana ada? Enggak kok, bukan manggil aku kali. Nama Doni kan banyak di sekolah ini, bukan cuma aku doang. Tapi ibunya ngelihatnya ke orang meja kita terus, Don. Tuh lihat, ibunya pakai baju daster sama bawa tempat jualan makanan gitu. Kayaknya jualan cilok deh, dia beneran nambahin tangan ke kamu, Don. Doni, ini ibu nak. Ini kotak bekal makan siang kamu yang ketinggalan di meja tadi pagi. Ibu sengaja kesini sekalian lewat mau jualan, Doni. Tuh kan, dia beneran nyebut dirinya ibu. Don, jangan-jangan itu... Kan, berisik banget sih. Aku sama sekali nggak kenal sama ibu itu. Lagian ngapain juga ibuku jualan keliling kayak gitu? Ibuku kan sibuk di rumah, nggak mungkin lah ada di sini. Mungkin ibu-ibu itu agak linglung atau salah panggil orang. Udah deh, nggak usah dipeduliin. Sini yuk kita pindah tempat duduk aja. Di sini panas banget dan berisik, bikin malas. Kamu kenapa ngomong kayak gitu, nak? Ini ibu cuma mau ngasih kotak bekal sama kamu. Doni, tunggu sebentar, nak. Ibu mau bicara sama kamu. Ibu ngapain sih tadi harus datang ke sekolah Doni? Pakai cara teriak-teriak segala lagi. Ibu sengaja ya mau bikin Doni malu di depan semua orang? Ibu nggak ada niat buat bikin kamu malu, Don. Tadi pagi kamu nggak bawa bekal. Uang jajan yang ibu kasih juga sedikit kan. Ibu cuma khawatir kalau kamu kelaparan di sekolah. Makanya ibu bela-belain jalan kaki ke sekolah kamu sebelum ibu mulai jualan. Tapi kenapa kamu tega bilang gitu ke teman-teman kamu? Kalau kamu itu nggak kenal sama ibu sakit hati banget. Ibu dengar kamu ngomong begitu, Don. Ibu nggak pernah ngertiin posisi Doni. Sekolah Doni yang sekarang itu beda sama sekolah dulu, Bu. Apa bedanya, nak? Teman-teman Doni itu anak orang kaya, penampilannya keren semua. Kalau mereka sampai tahu ibuku cuma seorang tukang cilok keliling yang pakai baju dasar lusuh kayak begini, Doni bakal habis dijauhin dan dijadiin bahan ejekan setiap hari. Harga diri Doni bakal hancur di sana. Jadi pekerjaan ibu ini bikin kamu malu ya, Don? Iya, aku malu, Bu. Dagangan cilok yang selama ini kasih kamu makan, yang beliin baju bagus buat kamu dan bayar sekolah mahal kamu itu ternyata cuma bikin kamu malu, nak. Tahu pokoknya Doni minta tolong banget sama ibu. Mulai sekarang jangan pernah lagi datang ke sekolah Doni dengan penampilan kayak gini. Dan kalau kita nggak sengaja ketemu di luar rumah atau di tempat umum, tolong ibu jangan pernah sapa Doni dulu. Anggap aja kita nggak saling kenal. Ya Allah, kuatkan hamba. Kesalahannya apa ya sampai anak hamba seperti ini? Perhatian semuanya, karena minggu depan kita udah memasuki penilaian akhir semester. Sekolah kita bakal mengadakan agenda tahunan yang sangat penting, yaitu lomba kewirausahaan siswa. Pak, lombanya ini sifatnya kelompok atau individu. Terus sistem penilaiannya gimana, Pak? Pertanyaan bagus, Santi. Tugas ini sifatnya individu dan wajib. Kalian semua harus mempresentasikan usaha kuliner yang dikelola oleh keluarga kalian masing-masing di rumah. Mulai dari latar belakangnya, omset bulanan, sampai strategi pemasarannya. Ini bobot nilainya besar sekali, masuk ke ujian praktek ekonomi. Wah, ini sih makanan empuk buat kamu, Don. Kemarin kan kamu bilang bahwa kamu punya bisnis kuliner yang cabangnya di mana-mana. Pasti bahan presentasi kamu bakalan keren banget nih. Ya bener banget, kamu tinggal minta data dari papa kamu, terus bikin slide yang estetik. Pasti langsung dapat nilai A+ tuh dari Pak Jono. Aku aja yang cuma punya toko roti rumahan biasa,
agak minder nih. Ah, iya, gampang kok kalau itu. Tapi Pak Jono, kalau misalnya usaha keluarganya lagi gak operasional karena direnovasi, apa boleh ganti tema usaha lain, Pak? Nggak boleh, Doni. Harus tetap usaha asli keluarga kalian sendiri. Justru kalau sedang direnovasi atau pengembangan itu bisa jadi poin materi presentasi yang bagus banget tentang manajemen risiko. Jadi tidak ada alasan ya, Bapak tunggu materi presentasi kalian dalam bentuk file 3 hari lagi. Duh, mampus aku. Masa ya aku harus presentasiin gerobak cilok bumbu kacang di depan satu sekolah? Bisa jatuh pasangan aku di sini. Aku harus cari cara lain. Gak boleh sampai ketahuan. Kalau pasti bisa, Don. Aku yakin. Oke, kalau judulnya cuma rumah makan, kurang menjual, harus diganti yang agak kerenan dikit. Nah, resto kuliner Nusantara tradisional, premium konsep. Ini baru berkelas. Tinggal bikin profil palsu soal jumlah karyawan. Aku tulis aja punya 30 karyawan tetap dan 5 orang koki profesional. Terus omset per bulan ya tulis aja 50 juta rupiah. Beres kan? Gak bakal ada yang bisa ngecek ini foto asli atau bukan. Doni, ini ibu buatkan teh hangat sama ada singkong rebus. Ibu taruh di depan pintu kamar kamu ya nak. Kamu jangan tidur terlalu malam, besok harus sekolah. Ya, taruh aja situ Bu. Doni lagi sibuk banget nih, jangan ganggu dulu. Maaf ya Bu, Doni terpaksa ngelakuin ini. Doni gak bermaksud jahat. Doni cuma gak mau kita diremehkan di sekolah itu. Kebohongan kecil kayak gini gak bakal merugikan siapa-siapa kok. Yang penting gengsi aku aman, nilai sekolah juga aman. Jadi, fokus utama dari Resto Nusantara milik keluarga kami adalah menjaga cita rasa otentik dengan pelayanan kelas bintang 5. Semua bahan makanan kami disuplai langsung dari petani lokal pilihan untuk menjaga kualitas terbaik. Saat ini kami sedang mempersiapkan pembukaan cabang keempat kami di luar kota. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Keren banget sih Doni, udah pintar, keluarganya punya restoran sukses lagi. Bener-bener idaman banget ya tuh. Luar biasa, presentasi yang sangat matang dari profesional dari Doni. Bapak sangat terkesan dengan konsep bisnis keluarga kamu. Terima kasih banyak Pak, ini semua berkat bimbingan orang tua saya juga di rumah. Tapi tunggu dulu anak-anak, seperti aturan yang udah Bapak sampaikan di awal, untuk menentukan siapa pemenang utama lomba ini, tim juri dan panitia akan melakukan verifikasi acak secara langsung ke lokasi usaha hari ini juga. Dan berdasarkan undian acak di laptop Bapak, rumah pertama yang akan kita datangi bersama-sama menggunakan bus sekolah adalah rumah Doni. Mari kita lihat langsung restorannya. Woi Don, kok kamu dari tadi diam aja sih? Padahal sebentar lagi kita mau sampai ke restoran keluarga kamu. Harusnya kamu seneng dong bisa pamerin usaha hebat kamu ke kita semua. Ya nih Don, aku sengaja gak makan siang banyak-banyak tadi di kantin. Soalnya aku berharap banget bisa ditraktir makanan premium di restoran kamu. Hehe, boleh kan Don? Iya boleh kok, tapi aduh aku agak pusing nih. Kayaknya aku agak mau perjalanan deh gara-gara AC busnya terlalu dingin. Jadi agak lemes aja rasanya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan sampai di titik lokasi sesuai alamat yang diberikan Doni. Tolong persiapkan catatan kalian ya. Kita akan belajar langsung dari lapangan bagaimana cara mengelola bisnis kuliner skala besar. Ya Tuhan, tamat ya wayatku. Aku harus gimana sekarang? Busnya udah mau sampai masuk ke daerah kampungku. Kalau semuanya terbongkar, aku mau taruh di mana mukaku besok?
Doni, coba kamu maju ke depan sini. Ini beneran alamat rumah kamu. Oh, tidak ada bangunan restoran besar atau pelang nama usaha seperti yang kamu tampilkan di aula tadi. Iya, aku beda banget ya, Don. Ini salah alamat atau gimana? Masa restoran fine dining tempatnya masuk ke gang sempit begini sih? Ada Pak Guru sama teman-temannya Doni ya? Mari silakan masuk. Maaf ya, rumah kami memang kecil dan agak berantakan. Saya lagi bersihin gerobak cilok ini buat jualan keliling nanti sore. Tunggu, gerobak cilok. Jadi ibu ini siapanya kamu, Don? Saya ini ibunya Doni, Nak. Ada apa ya ramai-ramai kesini? Apa Doni bikin masalah di sekolah? Doni, tolong kamu jelaskan ke bapak dan teman-teman kamu sekarang juga, di mana restoran mewah dengan puluhan karyawan yang kamu presentasikan tadi pagi. Kenapa yang kami temukan di sini cuma sebuah gerobak cilok keliling? Maaf Pak, maafin Doni udah bohong. Semua yang dipresentasi itu nggak ada yang asli. Ya ampun, Doni. Jadi kamu beneran bawain kita semua? Kamu tega banget sih bawa-bawa foto usaha orang lain cuma demi kelihatan kaya di depan kita. Kenapa aku bisa sejahat ini ya? Benda sekecil ini, gerobak tua yang selalu aku benci, aku jauhin dan aku sembunyiin dari teman-teman, ternyata yang udah bikin aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Doni, minum dulu nak. Kamu dari tadi belum makan atau minum sama sekali sejak pulang sekolah. Bu, maafin Doni bu. Doni bener-bener anak yang gak tahu diuntung. Doni udah bohongin guru, bohongin teman-teman, dan yang paling parah Doni udah jahat banget ngakuin ibu di depan mereka semua. Kemarin dan hari ini Doni pantas dibenci sama ibu. Sini, lihat ibu. Nak, ibu gak pernah benci sama kamu sedikit pun. Dan gak akan pernah. Waktu kamu bilang gak kenal ibu di sekolah kemarin, jujur, dada ibu rasanya sesak sekali. Maaf bu. Tapi ibu sadar, mungkin ibu yang salah karena nggak bisa kasih kehidupan yang mewah kayak orang tua teman-teman kamu. Enggak bu, ibu gak salah sama sekali. Doni emang salah. Ibu berjuang setengah mati demi masa depan Doni, tapi Doni malah balas dengan cara bikin ibu malu. Doni jahat banget bu. Sudah nak, jangan nangis lagi. Ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf kok. Terima kasih bu, terima kasih karena ibu selalu sabar menghadapi Doni yang egois ini. Doni janji bu, mulai besok Doni gak akan pernah malu lagi. Iya nak, ibu pegang janji kamu. Sekarang ayo kita masuk ke dalam. Kita makan sore sama-sama ya. Ibu udah masakin lauk kesukaan kamu di meja. Iya bu, ayo kita makan bareng dan habis ini biar Doni yang bantu ibu siapin bahan jualan buat besok. Waduh, kayaknya ada yang habis nangis-nangis nih. Ada apa nih? Gak apa-apa Mbak Koko, kita cuma terbawa suasana aja. Oh iya Mbak Koko mau ambil pesanan ya? Aduh maaf ya, kayaknya baru bisa nanti malam deh. Bukan itu, justru saya kesini mau nganterin sesuatu. Nih buat kalian, mumpung saya lagi baik nih. Wah, makasih banyak ya Mbak. Dari kemarin saya tuh pengen banget makan basreng dan keripik kacang Mbak Koko. Banyak yang bilang enak dan bikin ketagihan. Emang iya, basreng dan keripik kaca saya ini paling enak loh. Bisa buat cemilan atau pendamping makan. Pokoknya enak deh, belinya juga gampang. Tinggal tap gambarnya di layar. Makasih banyak ya Mbak Koko. Nanti pesanan ciloknya saya kasih bonus deh. Wih, mantap-mantap. Kalau gitu saya duluan ya Bu Rasti, Doni. Tuh lihat deh si cowok pencitraan kemarin gaya kayak anak konglomerat, ternyata aslinya anak tukang cilok keliling. Gengsinya gede banget ya. Jujur aku juga nggak peduli ya kalau dia anak orang sederhana atau ibunya jualan cilok. Tapi yang bikin aku kesel tuh kebohongannya. Iya bener, kebanggaan palsu yang dia bangun kemarin akhirnya runtuh total hari ini. Sekarang semua orang tahu sifat aslinya kayak gimana. Kasihan banget ibunya punya anak kayak dia. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran keras buat kita semua. Kejujuran adalah pondasi utama dari sebuah
berkarakter, menghargai kerja keras orang tua sekecil apapun itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar demi sebuah gengsi kosong. Riko, Santi, tunggu bentar. Kenapa, Don? Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya buat semua kebohongan aku kemarin. Aku benar-benar sadar kalau perbuatan aku itu salah banget. Aku udah meremehkan perjuangan ibu aku sendiri cuma demi dapetin pujian kosong dari kalian. Gak apa-apa, Don. Semua orang pasti pernah salah. Yang penting sekarang adalah kamu udah berani sadar dan mau berubah. Jujur ngelihat kamu udah mau bantuin ibu kamu kayak gini, aku malah jauh lebih respect sama kamu yang sekarang dibandingkan kamu yang kemarin penuh kebohongan. Iya, Doni, kita nggak pernah pilih-pilih temen berdasarkan kekayaan kok. Kita malah bangga kalau punya temen yang jujur. Terima kasih udah mau maafin aku. BTW, dari kemarin kan aku penasaran banget nih. Kita mau beli cilok ibu kamu dong. Tebak pasti rasanya enak banget ya. Bisa sampai biayain sekolah kamu di tempat yang bergengsi. Iya silahkan, ini cilok paling enak dan paling hebat di seluruh dunia karena dibuat langsung dengan rasa sayang oleh ibu aku sendiri. Ibu, tolong buatin 2 porsi ya yang paling lengkap buat teman-teman Doni ya. Iya, siap nak. Langsung ibu buatkan yang paling spesial buat teman-teman kamu.